Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tentang aksi nyata modul 1.4 terkait dengan pembahasan budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paimin, saya calon guru penggerak angkatan 7. Untuk pengajar praktik saya Bapak Sugiharto dan fasilitator saya Bapak Harmisul. Sebelum lebih jauh kita masuk pada video pembelajaran, terlebih dahulu akan saya sampaikan latar belakang untuk dibuatnya video ini. Untuk budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan budaya positif tentu perlu adanya disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Keyakinan kelas yang dimiliki oleh sekolah saat ini yang merupakan core value masih perlu untuk didasarkan dengan baik pada murid. Untuk yang selanjutnya, tolak ukur. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan. Maka, tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan sebuah keyakinan kelas. Untuk yang berikutnya, teraplikasikannya proses segitiga restitusi dalam membantu siswa dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Lini masa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat perencanaan aksi nyata dan mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan pembentukan keyakinan kelas dan layanan restitusi. Dan yang ketiga, mengimbaskan materi budaya positif dan mengkomunikasikan penerapan aksi nyata kepada rekan sejawat. Dan yang keempat, mengevaluasi dan refleksi kegiatan tindakan aksi nyata dalam rangka membudayakan kebiasaan positif di sekolah. Baiklah, mari kita saksikan bersama video yang saya buat terkait dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dari mulai membuat keyakinan kelas, kemudian diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat yang di dalamnya terdapat segitiga restitusi, serta evaluasi dan refleksi yang dalam hal ini yaitu umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Mudah-mudahan video yang saya buat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini langsung saja ya, kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah aturan. Jadi nanti kita akan membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu tentunya hasil dari kesepakatan kita bersama nanti ketika membuat sebuah keyakinan kelas, kita bisa melaksanakannya bersama-sama dengan baik ya.
Oke, siap. Nanti dalam membuat keyakinan kelas, kamu semua boleh mencurahkan ide atau gagasan kamu semua. Jadi nanti maju satu persatu membuat kalimat ataupun kata yang nantinya kata atau kalimat tersebut menjadi kesepakatan kelas kita, menjadi keyakinan kelas kita. Bisa dimengerti? Nah, contohnya apa keyakinan kelas? Contohnya keyakinan kelas itu misalnya disiplin. Ya, misalnya disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu antara lain tepat waktu. Diberi tugas sama Pak Guru ya dikerjakan, itu namanya disiplin. Kalau disuruh maju sama Pak Guru, maju. Itu namanya disiplin. Contoh keyakinan kelas yang lain misalnya apa? Misalnya tertib. Nah, tertib ketika pembelajaran tidak main sendiri, ya. Ketika pembelajaran tidak ngobrol sama teman, tapi memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh Bapak Guru. Itu namanya tertib. Tidak usil sama temennya. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain yang namanya kesepakatan kelas itu apa lagi? Misalnya aktivitas tangan, ya. Setiap aktivitas yang kita lakukan itu misalnya megang mainan, misalnya kamu sedang di luar megang apa, yang namanya tangan kan untuk memegang benda ya, benda yang kita pegang pasti bersih apa tidak? Yang kita pegang pasti selalu bersih apa tidak? Tidak. Nah, makanya kita misalnya akan menerapkan keyakinan kelas mencuci tangan sebelum masuk. Nah, misalnya kan ada keran air di depan kelas ya. Nah, sebelum masuk kamu baris dulu, disiapkan yang rapi, kemudian masuk ke kelas. Sebelum masuk cuci tangan terlebih dahulu. Itu juga bisa menjadi keyakinan kelas. Contohnya yang lain lagi apa? Umpamanya kerjasama, ya. Ada sebuah tugas itu tugas kelompok. Tugas kelompok dikerjakan sendiri apa bersama kelompok? Bersama kelompok. Ketika tugas kelompok dikerjakan bareng-bareng sama teman-teman sekelompok, maka di situ harus ada kerja sama, tidak mengerjakan sendiri-sendiri. Namanya saja tugas kelompok, berarti dikerjakan semua anggota kelompok. Misalnya itu yang akan menjadi keyakinan kelas. Apa boleh yang lain Pak keyakinan kelas itu? Boleh. Kesepakatan kelas itu banyak. Nah, nanti dari masing-masing kamu maju ke depan. Ada yang harus berani maju ke depan ya? Maju ke depan, menuliskan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas yang ditulis di depan disepakati oleh semua warga kelas, maka itu jadi sebuah kesepakatan kelas atau menjadi keyakinan kelas. Paham? Sudah bisa dimulai? Sudah ada gambaran membuat kesepakatan kelas? Ada gambaran membuat keyakinan kelas? Siap maju? Iya. Menuliskan apa saja bebas. Yang penting nanti setelah ada yang maju ke depan, kita baca. Kalau menjadi kesepakatan kelas, maka kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Oke, siap? Ya. Saya beri kesempatan dulu kepada yang putri. Silakan maju. Silakan menuliskan keyakinan kelas yang menjadi nantinya akan menjadi kesepakatan kelas.
I N. Iya. Iya, ini sudah ada yang maju. Satu, disiplin. Coba yang lain maju lagi. Siva. Silakan nulis Siva. Yang besar, yang lebih besar. Yang besar. Yang besar. Nah. Ya, sudah ada dua yang maju tadi. Yang pertama disiplin, yang kedua tanggung jawab. Terus yang lain? Yang nomor 3. Ya, silakan. Aku nggak mau, Pak. Ya, yang ketiga sudah kerja sama. Sekarang yang keempat. Yang keempat. Yang kelima. Ya. Aku nggak mau, aku nggak mau. Yang keempat. Selamat Afifah, kamu sudah jadi guru. Ya, yang keempat sudah. Cuci tangan sebelum masuk kelas. Sekarang yang kelima. Yang kelima. Siapa yang maju? Ya. Awal. Aku beli 2, tadi beli 3. Aduh, pengisian gua. Jangan pernah sakiti kamu lagi. Ya, duduk dulu, semuanya duduk. Semuanya duduk. Baik ya, kita lanjutkan. Setelah tadi teman-teman kamu ada yang punya gagasan tentang keyakinan kelas dan sudah berani maju ke depan, tepuk tangan untuk yang berani maju ke depan. Ya, yang berani maju ke depan siswa-siswa yang hebat. Yang tidak maju pun tetap hebat. Karena apa? Semuanya sudah mencerahkan pikiran. Ya, tadi Pak Guru bilang yang namanya kesepakatan kelas adalah hasil buah pikiran kita semua. Kamu semua berpikir tentang aturan kelas, tentang bagaimana disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya. Itu nanti kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini tadi sudah berani maju ke depan. Coba kita baca satu persatu. Kalau nanti disepakati maka itu menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin. Disiplin. Kamu siap melaksanakan disiplin? Siap tidak melaksanakan disiplin? Disiplin itu contohnya apa? Contohnya apa? Tepat waktu, pintar. Berarti ini kita sepakat ya.
disiplin menjadi keyakinan kelas kita. Oke? Oke, kalau sudah sepakat disiplin menjadi keyakinan kelas kita, Pak Guru tulis disiplin adalah keyakinan kelas yang pertama. Terus berikutnya, keyakinan kelas yang berikutnya ada tanggung jawab. Kamu tahu tidak arti tanggung jawab? Tanggung jawab contohnya apa? Misalnya kamu merusak barang milik teman, kamu menggantinya, itu namanya tanggung jawab. Siap tanggung jawab menjadi kesepakatan kelas? Siap tanggung jawab menjadi keyakinan kelas? Kalau siap, Pak Guru tulis ya. Pak Guru tulis kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kedua adalah tanggung jawab. Terus yang ketiga, keyakinan kelas yang ketiga apa? Kerjasama. Iya, kerjasama itu kita laksanakan ketika apa? Ketika kalian berdiskusi mendapat tugas kelompok. Kalau mendapat tugas kelompok berarti harus bekerja sama. Siap? Siap menjadi keyakinan kelas? Siap. Kalau siap, Pak Guru tulis kerjasama. Yang berikutnya, keyakinan kelas yang keempat apa? Itu sudah ada yang menuliskan cuci tangan sebelum masuk kelas. Kira-kira kamu semua bisa melaksanakan itu atau tidak? Mencuci tangan sebelum masuk kelas bisa atau tidak? Maka sepakat menjadi kesepakatan kelas. Cuci tangan menjadi keyakinan kelas, setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kalau setuju Pak Guru tuliskan. Kesepakatan kelas yang kelima apa? Kesepakatan kelas yang kelima, tertib. Bisa kamu tertib? Siap kamu tertib? Kira-kira sepakat atau setuju tertib menjadi keyakinan kelas? Setuju. Oke. Ya, terima kasih kepada kelas 2. Tadi kita sudah bersama-sama membuat kesepakatan kelas atau keyakinan ke kelas. Dari 5 keyakinan kelas yang sudah kita buat, mudah-mudahan itu betul-betul bisa dilaksanakan oleh semua warga kelas. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini untuk pembuatan keyakinan kelas. Pak Guru rasa cukup. Untuk yang selanjutnya, keyakinan kelas yang sudah kita buat nanti akan dipajang di dinding kelas dan harus dilaksanakan bareng-bareng. Siap? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu semua. Semangat. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Purwodadi 03, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf karyawan SD Negeri Purwodadi 03,
Pada kesempatan kali ini, sebelumnya kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai dengan siang sore hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif terkait dengan program pendidikan guru penggerak ataupun CGP ya, CGP Angkatan 7 untuk Kabupaten Cilacap. Yang kedua kalinya rahmat salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk seminar kali untuk pemaparan kali ini terkait dengan budaya positif. Kumaha ya mengolah potong-potong. Pada topik dalam diseminasi kali ini ada 5 yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal. Benar-benar secara fokus kayaknya. Semangat. Rumadang kita esok. Tapi kan masuk. Jadi Iya. Ya, untuk pembahasan topik dalam diseminasi kali ini ada 5, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Langsung saja kita menuju untuk pembahasan yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk kebajikan itu sama dengan kebaikan. Nilai kebaikan universal itu ya yang bersifat umum, yang tidak hanya baik menurut saya, baik menurut Anda, tapi baik menurut semua. Ya. Berkaitan dengan disiplin positif, ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Kita bisa lihat bagannya ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Serta realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari yang disampaikan tersebut, maka untuk makna disiplin, ya, makna disiplin menurut Dr. William, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk teori motivasi, meliputi yang satu, untuk yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga teori motivasi tersebut, 2 yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik atau eksternal, itu berasal dari luar diri kita. Untuk yang ketiga, menghargai diri sendiri, itu yang motivasi intrinsik. Nah, dari teori motivasi tersebut yang paling diharapkan adalah yang ketiga, karena bersumber dari dalam diri kita. Dari motivasi yang internal itu, maka akan muncul nilai-nilai kebajikan universal, dan itu nanti bisa dituangkan pada keyakinan kelas. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru meliputi 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah,
3 teman, 4 pemantau, dan yang kelima manajer. Untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masuk pada ranah hukuman pada teori motivasi. Jadi termasuk kategori motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman dan pemantau. Yang keempat, itu juga masih sama, masih wilayah motivasi ekstrinsik. Dan yang kelima, posisi kontrol yang ini menurut saya, atau ya kita sepakatlah untuk manajer itu yang terbaik, yaitu pada ranah motivasi internal, intrinsik. Tentunya dalam kita memposisikan diri kita pada 5 posisi kontrol tersebut menyesuaikan situasi kondisi. Terkadang memang kita butuh maksudnya murid itu butuh seorang teman. Ketika seorang murid butuh seorang teman, maka posisi kontrol kita berada di teman, dan seterusnya sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi. Nah, dalam kita mempraktekkan memposisikan kita pada 5 posisi kontrol tersebut, itu dengan cara segitiga restitusi, yang mana pada segitiga restitusi itu meliputi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita lanjutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing dengan kata disiplin. Kita sangat sering sekali mendengar kata disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Oh iya, berarti dalam kita belajar, berarti di situ kita sudah menerapkan disiplin. Makanya belajar yang baik ya berarti ya harus disiplin. Ya, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan dari adanya nilai-nilai kebaikan yang kita miliki, terutama pada anak didik kita, yaitu tercermin dalam profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembahasan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk teori motivasi perilaku manusia itu tadi sudah disinggung pada bagian yang sudah kita lewati, sudah kita pelajari bersama. Ada 3 untuk teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga teori motivasi itu tentunya 2 yang pertama termasuk kategori motivasi eksternal, dan yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi internal yang merupakan tujuan disiplin positif. Ini yang munculnya dari dalam diri, tidak tanpa disuruh ya, tidak harus diminta, tidak harus diperintah. Ya, menurut Bapak Pendidikan Indonesia bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, kita harus bisa, salah satu kayaknya ya dosen kok ya. Iya, main ngono. Iya, merdeka. Katakan demikian. Kita harus cakap untuk buat memerintah diri sendiri. Jadi kita yang memerintah diri kita sendiri tanpa kita
menunggu perintah dari orang lain. Nah, itu kan berarti munculnya dari dalam diri sesuatu yang luar biasa. Baik, untuk bentuk program kebajikan atau apresiasi dalam rangka memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Selanjutnya, beri pengakuan secara pribadi. Berikutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini ada tabel contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ya, bisa dibaca sendiri ya Ibu ya. Pembuka, nilai kebajikan, situasi. Kemarin saya perhatikan dan seterusnya. Saya menghargai dan seterusnya. Ini tentunya disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Untuk tindakan guru, ini kita akan membedakan apa termasuk hukuman atau konsekuensi. Dari beberapa pernyataan kita pelajari bersama. Misalnya yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini termasuk hukuman atau Hukuman. konsekuensi? Hukuman. Situ hukuman, Pak. Hukuman, sepakat? Sepakat. Iya. Kenapa masuknya hukuman? Hubungannya itu Oh, iya. Oh, nggak ada hubungannya. dengan Oh iya, padahal menurut saya ada hubungannya. Bisanya terlambat karena tidak lari, makanya suruh lari. Oke ya, tidak ada hubungannya ya. Ya. Kemudian berarti itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, tapi untuk pelajaran PJOK. sama-sama terlambat ya. Padahal sama-sama terlambat. Ini masuknya kategori hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Pada saat pelajaran PJOK. Oh iya, PJOK ya. Olahraga, olah fisik ya. Dalam PJOK ada materi lari. Ya. Untuk konsekuensi dan hukuman ini bisa kita lihat ada perbandingan lah ya, perbandingan. Dari hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, pada konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Jadi ya sakit atau tidak sakit, wong itu memang harus terjadi ya terjadilah. Nah, itu pada ranah konsekuensi ya. Ya, tapi pada hukuman menyakitkan. Jadi memang kadarnya lebih apa ya? Lebih bijak ataupun lebih bisa diterima untuk yang konsekuensi. Anak bisa lebih lebih menerima lah ketika dia melakukan karena itu sebuah konsekuensi. Hukuman juga membuat anak sakit. Ya betul, membuat sakit. Iya, sakit yang lebih parah itu sakit hati. Sakit gigi sih masih bisa diobati ya, sakit hati susah ngobatinya ya. Katanya iya, katanya. Ketika pada hukuman itu anak merasa sakit, baik fisik maupun non fisik, nah pada ranah konsekuensi anak merasa tidak nyaman, dan hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian lagi pada hukuman anak membenci kedisiplinan, pada konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Pada hukuman berupa paksaan, pada konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Pada akhirnya bahwa di hukuman itu ada marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Namun pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya Bu Mariati. Time out, Yes. apa itu time out? Keluar dari waktu. Habis. Baik. Habis waktunya. Ya, terkait dengan hukuman dan konsekuensi kita ada 3 pembahasan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya yang lebih baik lagi adalah restitusi. Hukuman tidak baik, konsekuensi lebih baik, restitusi paling baik ya. Untuk hukuman lebih
cenderung dampaknya negatif, untuk konsekuensi cenderung dampaknya netral, tapi pada restitusi dampaknya insya Allah akan baik, positif. Mari kita pelajari bersama apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dalam rangka restitusi ini kita tidak menghakimi anak, kita tidak menghukum anak, kita tidak menyalahkan anak, namun kesimpulan dari restitusi itu bahwa kita memfasilitasi anak biar anak bisa menemukan kesalahannya sendiri dan bisa mencari solusinya sendiri. Nah, di situ peran kita dalam melaksanakan rumus restitusi. Selanjutnya, restitusi itu punya ciri-ciri. Ada 9 ciri-cirinya. Yang pertama, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan. Yang kedua, restitusi bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi berupa tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, berarti lebih ke introspeksi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebagaimana kita tadi sudah jelaskan, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya ini, bahwa restitusi ini mencari kebutuhan tersebut. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, ya, akhlak, ya, bukan hanya sekedar pada sikap atau tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokusnya pada solusi atau pemecahan masalah. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, maka dia semacam terlempar dari kelompoknya karena dia berbeda sendiri, tidak sama dengan kelompoknya. Tapi ketika langkah restitusi dilakukan dalam rangka mengembalikan posisi dia kembali kepada kelompoknya, iya, dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas, ya, ke belanderangan ya. Keyakinan kelas, oh iya betul. Keyakinan kelas semacam peraturan, tapi lebih kepada kesepakatan kelas. Iya, sebuah kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama, nanti diinventarisir mana yang sekiranya semua anggota kelas bisa dan mampu melaksanakannya, maka kita ambil sebagai sebuah keyakinan kelas. Kalau bicara keyakinan kelas ini tentunya tata tertib kelas, ya. Kalau tata tertib kelas itu kan pokoknya adanya begitu, yang mau tidak mau harus dilaksanakan, ya kan? Ya pokoknya mak beduduk gue anane kayak gue dilakoni, itu tata tertib. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu bersumber dari mereka, dari murid kita. Nah, makanya di sini peraturan kelas itu hal yang paling apa istilahnya, yang paling sederhana, hal yang paling mendasar, hal yang ya yang mendasari, ya, ya, yang awal sebuah keyakinan kelas itu dari peraturan kelas. Peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas, kesepakatan yang merupakan keyakinan bersama diangkat menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang ada kita laksanakan bareng-bareng sehingga menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu tercipta ketika masing-masing kelas di sekolah kita sudah mampu melaksanakan keyakinan kelas secara baik. Ketika lingkungan positif sudah tercipta, maka secara terus-menerus itu berjalan menjadi sebuah budaya. Tentunya ya budaya yang positif, itu yang kita harapkan. Nah, ini untuk contoh kesepakatan kelas, ya. Kata-katanya kita ambil yang singkat-singkat saja, yang mudah diingat dan jangan terlalu banyak, biar murid
mudah menghafal, ya, mudah mengingat dan mudah memahami sehingga mudah untuk melaksanakan. Ya, ini sudah kita bahas tadi ya untuk peraturan dan keyakinan kelas. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Dari kelima kebutuhan dasar ini kalau tidak terpenuhi, maka iya, manusia akan melakukan sebuah tindakan yang iya, tentunya. Iya, karena ada yang tidak terpenuhi sehingga apa jenengannya ya? Selentak apa ya? Iya, harus seimbang. Selanjutnya 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini langsung saja kita bisa melihat tabel. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari penghukum dan pembuat orang bersalah, ini motivasinya itu berada di menghindari hukuman. Ya, maka kontrol dari luar identitasnya gagal. Tapi untuk yang berikutnya, posisi teman dan pemantau ini lebih baik ya, karena ya memang mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, tapi bahwa dua posisi kontrol ini meskipun dari luar tetap lebih baik dibandingkan dengan penghukum dan pembuat merasa orang bersalah. Dan untuk posisi kontrol yang terbaik terkait dengan identitas dalam kontrol diri untuk mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan, yaitu sebagai manajer. Manajer itu mencakup dari 4 posisi kontrol yang lain. Ini yang paling sempurna. Jadi ya mungkin dalam kita menjadi seorang manajer ada unsur menghukumnya, tapi hanya mengandung, bukan berupa hukuman, bukan, tapi hanya mengandung ataupun mengandung 9 bulan, ya tidak. Manajer itu ya pokoknya mencakup semua, dia mengatur, mengidentifikasi masalah, menginventarisir, kemudian mengarahkan siswa untuk menemukan permasalahannya sendiri. Nah, di situ. Jadi yang paling top menurut saya posisi kontrolnya adalah manajer. Ya. Segitiga restitusi ini sudah tadi disinggung. Segitiga restitusi meliputi 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan ataupun validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas bahasa kepenaknya ya gawe bombong ya, gawe bombong. Kemudian validasi tindakan yang salah itu ya kita menanyakan alasan. Dan setelah kita gawe bombong, wis mandan bombong, menanyakan yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan, baru kita mengembalikannya kepada konsensus awal, yaitu keyakinan kelas. Nah, itulah langkah-langkah restitusi. Ini sudah saya jabarkan tadi ya, menstabilkan identitas. Ya, untuk contoh pembuatan keyakinan kelas, ini siswa, karena kita kelas 2, saya mengajar kelas 2. Kelas 2 memang harus lebih dibimbing. Jangankan membuat sebuah pernyataan yang baik gitu ya. Untuk menuliskan, ya menulis yang baik saja masih susah. Tapi ya tetap bisa secara berkelompok. Nanti anak disuruh membuat kalimat-kalimat sederhana lah yang mengandung keyakinan kelas. Iya, kata kuncinya kan ada semisal tanggung jawab, disiplin, menyayangi, iya, kasih sayang, ataupun kesehatan dan seterusnya. Ini mereka lakukan di sticky note, kemudian ditempel pada papan tulis. Dari hasil kerjaan mereka diambil yang kelompok yang sama,
kemudian disepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, demikian Bapak Ibu untuk penjelasan diseminasi saya kali ini. Mohon maaf dari awal tentunya banyak sekali kekurangan, namun sebelum saya tutup barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang saya jelaskan. Silakan Bu Ratna. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya kepada Bapak. Monggo nggih. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak ini tadi sangat menarik sekali, bagus Pak. Nah, Amin, amin. penerapannya di lingkungan sekolah kita untuk agar budaya positif itu terwujud, alangkah lebih baiknya kiat-kiatnya atau gimana? Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan yang luar biasa menguras. Ya, kiat-kiat bagaimana untuk menciptakan sebuah budaya positif di sekolah kita ya. Kalau menurut saya ya dimulai dari kelas kita. Lingkungan yang paling sederhana dari sebuah sekolah kan kelompok itu ada di kelas. Nah, berarti mulai dari kelas. Dari kelas kita buat kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas dan kita upayakan untuk betul-betul pelaksanaannya itu ya paling tidak ya diupayakan untuk 100%. Bagaimana caranya? Ya wajar lah kalau misalnya anak masih suka melanggar 1-2 gitu. Tapi bahwa kita mengupayakan penerapan keyakinan kelas itu secara optimal. Ketika semua kelas sudah bisa melaksanakan seperti itu, ya insya Allah lambat laun lah. Iya, lambat laun lingkungan kelas tercipta budaya positif, lingkungan sekolah jadi terwujud budaya positif. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Sudah cukup, Bu Ratna. Tidak ada lagi. Bu Mariati tidak tanya? Oke. Oh iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Dari awal sampai akhir saya jelas banyak sekali kekurangan. Saya akhiri. Saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pusdiono SPD, Kepala SD Negeri Goro Jati 03 Kecamatan Patimon, memberikan tanggapan positif terhadap calon guru penggerak yang berasal dari SD kami, yaitu Paimin SPD SD. Pertama, diseminasi penerapan budaya positif sudah baik. Yang kedua, pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi juga sudah sangat baik. Karena itu harapan saya kegiatan yang baru ini, sesuatu yang baru dan inovatif ini bisa diterapkan juga di kelas lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujianto selaku rekan sejawat dari Pak Paimin SPD SD akan melaporkan dalam melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif yang sudah berjalan baik dan pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi juga sudah berjalan dengan baik. Untuk itu kami berharap apa yang telah dipraktekkan oleh Pak Paimin SPD SD dalam pelaksanaan praktek kemarin, harapan kami bisa dipraktekkan oleh rekan guru di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.